Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita akan mendengar dan juga melihat firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-36. Dan kita akan melihat kefasikan si pelaku kejahatan, kasih karunia Allah, hukum-hukumnya Tuhan, dan juga keadilannya Tuhan. Saya akan bacakan di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ke-6 dan 7. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Kita lihat di sini kefasikan atau orang-orang yang tahu firman tapi tidak melakukan, tapi sebaliknya mereka melakukan kejahatan bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi justru karena mereka menolak. Akhir daripada orang-orang tersebut adalah mereka akan jatuh, dibanting, dan tidak akan bangun lagi. Sekali lagi, akhir dari orang fasik yang melakukan kejahatan, yang menolak kebenaran, meninggalkan kebenaran, mereka akan jatuh, dibanting, dan tidak akan bangun lagi. Berbeda dengan kasih karunia Allah, keadilan dan hukum-hukumnya Allah. Alkitab mencatat, menuliskan bahwa kasih setia Allah setinggi langit dan mengatasi awan-awan. Betapa tingginya kasih setia Allah, betapa luasnya kasih setia Allah, betapa tak terukurnya kasih setia Allah, dan Dia berikan itu kepada kita. Dan keadilan Tuhan adalah keadilan yang tak tergoyahkan, akan kokoh seperti gunung-gunung Allah. Kekuatan yang akan kokoh, dan hukum-hukumnya Allah itu seperti samudra raya, dahsyat dan juga hebat. Itu sebabnya bersyukur kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah yang melihat hukumnya Tuhan dan menikmati, merasakan keadilannya Tuhan. Karena Dia berjanji, Dia akan lakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita akan lihat ada beberapa poin pagi hari ini. Yang pertama, betapa berharga kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Ada tudung perlindungan dalam kasih karunia Allah. Sekali lagi, ada tudung perlindungan dalam kasih karunia Allah. Sama seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya pada waktu bahaya, pada saat hujan, pada saat panas, atau ancaman-ancaman dari serangan-serangan yang mau menyerang. Ada perlindungan. Demikian juga dengan kita, dikasih karunia Allah, ada perlindungan Allah yang akan Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kita. Berikutnya, mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Mereka mengenyangkan diri dengan lemak. Lemak dalam tubuh manusia kalau berlebihan itu jadi kolesterol. Tapi lemak itu juga perlu untuk tubuh manusia sebagai kekuatan. Di rumah Tuhan akan kita temui, akan kita alami dan rasakan kekuatan dari Allah. Di rumah Tuhan, sekali lagi, kita akan mengalami yang namanya kekuatan dari Allah. Dunia mungkin boleh bergolak, masalah mungkin bisa datang, tetapi kekuatan Allah akan berikan dalam hidup kita. Dan di sungainya kita akan dipuaskan. Allah akan memuaskan kita dengan air Roh Kudus, dengan air firman Tuhan. Dia akan puaskan kita, dan kepuasan yang tidak akan pernah diberikan oleh siapapun di dunia ini. Berikutnya, poin yang berikutnya, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Padamu ada sumber hayat, itu pada Tuhan ada kehidupan. Banyak orang yang kita lihat secara jasmani mereka hidup, tetapi secara rohani mereka mati. Tetapi di dalam Allah selalu ada kehidupan. Di dalam Dia selalu ada kehidupan yang akan membawa kepada ketenangan, damai sejahtera bagi kita semua. Dan dalam kebenaran kita akan melihat terang. Di dalam terangnya Allah kita akan melihat terang. Dalam kebenarannya Allah kita akan melihat apa yang belum kita lihat. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat sesuatu yang baik, yaitu kebenaran. Akan kita lihat kalau kita ada di dalam kebenaran Allah.
Ini janji Tuhan dan ini luar biasa. Kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan berikutnya kita lihat bagian yang terakhir. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang-orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Kepada orang yang hidup di jalannya Tuhan, Allah akan terus melanjutkan kasih, tidak akan pernah berhenti. Kasih setianya akan dilanjutkan kepada orang-orang yang ada di dalam kebenarannya Allah, di jalurnya Tuhan, dalam kehendak Tuhan, yang terus mau mengenal Tuhan dan selalu hidup murni, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Ini luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan menyatakan anugerah dan juga mujizatnya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa. Firman telah hamba sampaikan Tuhan sebagai renungan pagi hari ini. Mari Roh Kudus kerjakan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh paham Tuhan dengan kebenaran Allah. Sehingga yang ada di dalam hidup kami adalah cinta akan Tuhan. Yang ada dalam hidup kami adalah selalu mau hidup dalam kebenaran. Kami jauh dari kefasikan. Karena kami mengerti bahwa kefasikan akhirnya akan jatuh dibanting dan tidak akan bangun lagi. Namun kami percaya kasih karunia Allah itu akan menyertai kami. Kalau kami hidup di dalam kasih karunia Allah, kami akan melihat luar biasa penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Kami akan menikmati kekuatan Allah. Kami akan menikmati kami dipuaskan di dalam rumah-Mu. Kami akan menikmati, kami akan disegarkan. Kami akan menikmati, akan berkelanjutan kasih setia Allah terjadi atas hidup kami. Berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat, seluruh anak-anak-Mu yang sepanjang hari ini akan melakukan kegiatan, tugas, aktivitas mereka. Lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Tolonglah mereka, campur tangan untuk hidup mereka. Buatlah sukses dan berhasil. Hamba-Mu berdoa, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang beban berat dikelkan, punya masalah beri jalan keluar. Semuanya ditolong oleh Tuhan. Dan biarlah pada saat mereka melakukan kegiatan, aktivitas, berjumpa dengan banyak orang, bertemu dengan rekan-rekan kerja, biarlah mereka tetap aman karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara. Terima kasih, kami bersyukur, terima berkat untuk pagi hari ini. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Salam sehat.